Pada kali ini saya akan membahas topik mengenai statistical fundamental. Jadi statistical fundamental ini tuh terdapat beberapa poin di dalamnya. Yang pertama statistical thinking. Jadi statistical thinking itu kemampuan mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi keputusan itu nggak bisa berdasarkan intuisi atau perasaan aja. Jadi bisa aja itu bias. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang banyak keputusan yang dibuat menggunakan intuisi atau perasaan ini aja, seperti memilih teman, rumah, dan juga pasangan. Tapi keputusan berdasarkan intuisi ini tuh bisa terkadang bias itu tadi dan kurang akurat. Karena itu di dunia bisnis itu membutuhkan keputusan itu harus hasilnya itu lebih objektif dan tepat. Jadi di sini ada statistical thinking itu 3 konsep. Yang pertama itu semua pekerjaan terjadi dalam sistem proses yang saling berhubungan, juga semua proses itu memiliki variasi. Terus yang ketiga, memahami dan mengurangi variasi merupakan kunci keberhasilan. Nah, terus yang kedua di sini tuh ada why statistics sometimes fail in the workplace. Jadi kayak kenapa kok bisa gagal gitu kan di tempat kerja. Jadi walaupun statistik ini tuh sangat penting ya dalam praktiknya, alat statistik itu sering gagal memberikan hasil yang diharapkan gitu kan. Nah, hal ini tuh ada beberapa alasan. Yang pertama itu kurangnya pemahaman tentang alat statistik sehingga penggunanya tuh menjadi salah. Nah, kedua itu banyak orang yang memiliki ketidaksukaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan matematika, sehingga statistik itu dianggap susah. Lalu yang ketiga ini adanya budaya perusahaan yang tidak mendukung penggunaan statistik untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, selain itu spesialis statistik itu sering kesulitan berkomunikasi dengan manajer umum karena perbedaan cara berpikir dan juga bahasa teknisnya. Nah, statistik ini juga diajarkan terlalu fokus pada rumus matematika dibanding penerapannya di kehidupan nyata ini kan. Nah, padahal pengambilan keputusan yang baik itu dibutuhkan data yang cukup. Nah, selain itu juga banyak orang yang nggak memahami random variation yang terlalu sering melakukan perubahan pada proses. Padahal variasi itu sebenarnya muncul itu sebenarnya normal. Nah, terdapat juga kesalahan statistik. Yang pertama itu type 1 error dan juga type 2 error. Nah, type 1 itu producer risk. Jadi kondisi ketika produknya bagus itu justru ditolak. Sedangkan kalau type 2 error atau consumer risk ini kondisi ketika produk cacat justru lolos dan dijual ke konsumen. Nah, di sini yang ketiga, understanding process variation. Jadi, selanjutnya ini tuh proses variasi. Nah, semua proses itu pasti memiliki variasi kan. Jika terlalu banyak variasi, itu produk itu nggak bisa sesuai spesifikasi dan kualitas perusahaan akan menurun. Di sini ada dua, yaitu random variation dan juga non-random variation. Jadi, random itu variasi yang terjadi secara alami dan tidak dapat dikendalikan. Terus juga non-random variation itu special cause variation terjadi karena adanya penyebab tertentu. Misalnya kayak mesin rusak, bahan baku cacat, perubahan shift kerja, terus juga kesalahan operator. Jadi variasi ini tuh yang nyebabin proses jadi nggak stabil dan hasil produk itu nggak konsisten. Nah, sebaliknya kalau random variation itu biasanya masih berada di sekitar rata-rata proses dan punya pola yang konsisten karena sifatnya normal. Itu random variation juga common cause variation aja. Jadi contohnya kayak sedikit perbedaan ukuran produk yang masih ada di batas toleransi gitu kan. Terus yang keempat di sini proses stability. Jadi ini tuh berarti kan variasi yang terjadi dalam proses hanyalah random variation yang dan nggak ada yang special cause variation. Untuk mengetahui apakah proses stabil atau enggak, digunakan proses chart atau control chart. Itu control chart itu membantu pekerja mendeteksi kapan terjadi variasi tidak normal dalam proses produksi. Jika proses stabil, maka hasil produksi dapat diprediksi dan konsisten. Lalu yang terakhir ada sampling methods. Jadi dalam quality control ini tuh bisa dikumpulkan menggunakan sampling dibanding inspeksi 100%. Hal ini karena sampling itu lebih murah, lebih cepat, dan juga lebih efisien. Jadi pada beberapa pengujian yang sifatnya destruktif, inspeksi 100% tuh nggak mungkin dilakukan karena produk akan rusak saat diuji. Nah, namun dalam kondisi tersebut, perusahaan itu tetap menggunakan 100% inspection, misalnya ketika ingin memisahkan produk baik dan produk yang cacat.
Nah, terdapat beberapa jenis sampling. Yang pertama ada random sampling, itu dilakukan dengan memberikannya kesempatan yang sama bagi setiap produk untuk dipilih. Misalnya dari 1000 produk, setiap produk itu memiliki peluang 1/1000 untuk diperiksa. Metode ini sangat baik karena menghasilkan data yang independen. Terus juga yang kedua ada systematic sampling. Jadi systematic sampling ini dilakukan secara teratur berdasarkan waktu atau urutan. Jadi contohnya itu ketika memeriksa produk setiap 15 menit atau memeriksa setiap ke produk ke-10 gitu kan. Metode ini lebih mudah diterapkan dibanding random sampling. Lalu yang terakhir sampling by rational subgroups. Jadi rational subgroup itu mengelompokkan data memiliki karakteristik yang homogen. Jadi contohnya di rumah sakit, pengukuran kondisi pasien pagi hari tidak boleh digabung dengan malam hari karena kondisi pasien udah berubah setelah pengobatan dan juga makan. Jadi data yang berbeda itu digabung maka sumber variasi yang tidak bisa terdeteksi. Lalu yang terakhir di sini ada control plans. Jadi bagian terakhir di sini, jadi control plans itu merupakan bagian penting dari sistem quality control juga. Jadi syarat dalam ISO 9000 quality management system. Jadi control plan itu berisi karakteristik penting produk, metode inspeksi, titik pemeriksaan, juga serta tindakan yang harus dilakukan jika ditemukan masalah. Jadi bagian terpenting dari control plan itu reaction plan, yaitu langkah yang harus dilakukan ketika proses ini tuh nunjukin kondisi out of control. Jadi dengan adanya control plan itu, perusahaan dapat merespon masalah dengan cepat dan juga jaga kualitas produk agar tetap konsisten. Selanjutnya adalah proses control charts. Nah, apa itu control chart? Secara strategis, ini adalah alat grafis untuk memantau stabilitas sebuah proses dari waktu ke waktu. Poin paling krusial di sini adalah kemampuan bagian ini untuk membedakan dua jenis variasi. Pertama, ada common cause, yaitu variasi alami yang memang melekat pada proses. Kedua, ada special cause, yaitu variasi akibat gangguan luas seperti kerusakan mesin atau kesalahan operator. Nah, tugas kita sebagai manajer adalah mendeteksi special cause ini. Jadi jika kalian bisa perhatikan gambar yang diambil dari figur 11 strip 4 di buku pedoman kita, ada 3 garis utama yang dihitung secara statistik. Yang pertama ada CL atau center line, yaitu garis rata-rata kinerja. Yang kedua ada UCL dan LCL, itu batas kendali atas dan bawah. Poin teknis yang sangat krusial adalah bahwa batas ini bersifat computed statistically. Artinya bahwa batas ini mencerminkan kemampuan nyata mesin saat ini, bukan spesifikasi desain atau toleransi yang diinginkan oleh pelanggan. Jika titik data yang diplot secara berurutan itu tetap berada di dalam batas ini, maka proses secara statistik dianggap stabil atau in control. Selanjutnya pada slide kedua, bagaimana kita cara mengimplementasikannya? Nah, Thomas Foster itu menekankan adanya dualitas bagian kendali untuk variabel. Nah, kita ini tidak bisa hanya menggunakan satu, tapi harus dua bahkan secara bersamaan. Yang pertama ada X chart atau X bar chart. Ini kita gunakan untuk memantau apakah pusat atau rata-rata proses kita itu masih stabil. Nah, kedua ada R chart atau range chart. Nah, ini untuk memantau variabilitas atau penyebaran data. Jika rata-ratanya itu tepat tapi penyebarannya itu berantakan, proses tetap dianggap bermasalah. Lalu, kapan kita harus waspada? Ada sinyal out of control yang harus kita perhatikan. Nah, tentu saja jika ada titik yang jatuh di luar batas UCL atau LCL. Namun, perhatikan juga pola non-acak seperti trends, yaitu 7 titik yang naik atau turun terus-menerus atau runs, di mana titik-titik data itu berkumpul hanya di satu sisi garis tengah secara berurutan. Nah, yang terakhir, kenapa ini penting secara manajerial? Dengan control charge, kita itu dapat mencegah apa yang disebut dengan over adjustment. Nah, yaitu tindakan koreksi yang sebenarnya itu tidak perlu karena variasi yang terjadi hanyalah variasi alami. Jadi ini memberikan kita data objektif untuk pengambilan keputusan di seluruh rantai pasok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai some control charts concept for variables. Nah, jadi materi ini tuh dijelaskan bahwa control chart untuk variabel itu dipakai untuk data berbentuk angka atau pengukuran seperti berat, panjang, atau waktu produksi. Tujuannya itu adalah untuk membedakan variasi normal proses dengan masalah khusus yang harus segera diperbaiki.
Nah, pada materi choosing the correct variables control chart, pemilihan jenis control chart tuh harus disesuaikan dengan kondisi data dan juga ukuran sampel. Misalnya kayak XR chart itu digunakan untuk sampel kecil, sedangkan XS chart cocok untuk sampel yang lebih besar. Nah, pemilihan chart yang tepat itu penting agar analisis kualitas tuh bisa lebih akurat dan juga keputusan yang diambil tuh tidak salah arah. Selanjutnya adalah corrective action, di mana ini tuh menekankan bahwa ketika ditemukan titik di luar batas kendali, perusahaan tuh harus segera mencari akar masalah dan juga melakukan tindakan perbaikan. Perbaikannya itu tidak boleh hanya mengatasi gejala, tetapi juga harus bisa mengatasi sumber masalah agar kesalahannya itu tidak terulang lagi di masa depan. Selanjutnya adalah dalam how do we use control charts to continuously improve. Control chart itu bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga alat untuk continuous improvement. Dengan memantau data secara rutin, perusahaan tuh bisa menemukan pola masalah tuh lebih cepat. Sehingga ini tuh meningkatkan efisiensi proses, mengurangi cacat produk, dan juga menjaga kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Selanjutnya materi tampering with the process itu menjelaskan bahwa terlalu sering mengubah proses tanpa analisis yang tepat itu justru dapat memperburuk variasi dan juga membuat proses itu semakin tidak stabil. Jadi tindakan perbaikan itu harus berdasarkan data dan juga analisis, jadi bukan sekedar tebakan aja atau reaksi panik terhadap hasil tertentu. Selanjutnya masuk ke bagian Process Capability for Variables. Jadi kemampuan proses adalah sejauh mana suatu proses bisa menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Jadi semakin mampu suatu proses, maka semakin sedikit juga produk cacat yang dihasilkan. Hal ini penting karena perusahaan dengan proses kelas dunia menghasilkan cacat kurang dari 100 per 1 juta produk. Ini disebut parts per million. Ada langkah-langkah studi kemampuan proses, ada dibagi 5 langkah. Yang pertama, memilih operasi yang kritis. Lalu yang kedua, mengambil sampel. Ketiga, menggunakan peta kendali sementara untuk cek stabilitas. Keempat, membandingkan batas toleransi alami dengan batas spesifikasi. Dan yang terakhir, menghitung indeks kemampuan. Untuk perhitungan indeks kemampuan ini dibagi 3. Yang pertama ada CPU, CPL, dan CPK. Rumusnya sudah seperti tertera di slide. Untuk setiap komponen dalam rumusnya yaitu ada USL. USL merupakan batas spesifikasi atas, LSL merupakan batas spesifikasi bawah, rata-rata merupakan rata-rata dari prosesnya, dan standar deviasi merupakan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Seperti ada contoh di slide, merupakan kasus sebuah pabrik yang membuat komponen proyektor dengan spesifikasinya tebal antara 30 sampai 40 mm, dan dari 30 sampel kelompok diperoleh bahwa rata-rata prosesnya 34 mm dan standar deviasi estimasinya 3,5 mm. Untuk menghitungnya ada dibagi 3 langkah. Yang pertama, menghitung CPU-nya, yaitu mendapatkan hasil 0,57, lalu menghitung CPL-nya dengan hasil 0,38, dan yang terakhir mengambil nilai yang terkecilnya sehingga didapatkan 0,38. Sehingga interpretasinya CPK sama dengan 0,38, yaitu sangat buruk karena seharusnya berada di atas 1,25 untuk dianggap mampu. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan banyak perbaikan supaya produk cacatnya mereka menurun. Untuk rumus Population Capability Index sendiri digunakan jika datanya bukan dalam subkelompok tapi seluruh data populasi. Sebenarnya rumusnya mirip dengan CPK, tapi menggunakan indeks populasi dan bukan estimasi. Dan untuk interpretasinya sendiri sama seperti di CPK. Jadi ada teknik statistik lain dalam manajemen kualitas disebut dengan korelasi dan regresi. Jadi hal ini berguna untuk memahami hubungan antar variabel, terutama di layanan. Untuk tabel yang ada di sebelah kiri ini menunjukkan ada 2 hubungan, yaitu yang pertama tingkat kesesuaian produk, jadi seberapa banyak produk sesuai dengan standar. Yang kedua adalah biaya kualitas, yaitu biaya untuk mencegah dan menilai kualitas. Untuk tabel yang di sebelah kanan atas ini ada 3, ada model, R kuadrat, dan P di bagian yang atas horizontal. Model ini merupakan jenis hubungan yang diuji. Ada 2 model, yaitu yang pertama ada first order atau garis lurus dan kuadratik atau garis melengkung. Untuk R kuadrat ini adalah seberapa kuat hubungan antar 2 variabel. Jadi semakin besar R kuadrat, maka semakin erat juga hubungannya dan maksimal menghasilkan 1 atau 100%. Untuk P merupakan menunjukkan hubungan yang signifikan. Jadi jika P lebih kecil dari 0,05 maka berhasilnya signifikan. Untuk hasilnya, yaitu untuk model first order, R kuadratnya sama dengan 0,4002. Jadi artinya sekitar 40% perubahan biaya kualitas bisa dijelaskan oleh perubahan tingkat kesesuaian produk. Jadi hubungannya lumayan kuat.
Untuk yang P sama dengan 0,0001, yaitu jauh lebih kecil dari 0,05, artinya hubungan ini signifikan secara statistik dan bukan kebetulan. Untuk yang model kuadratik, itu R kuadratnya sama dengan 0,4675, artinya sekitar 46,75% perubahan biaya kualitas bisa dijelaskan dan lebih kuat dari model garis lurus. Untuk P-nya 0,001 juga berarti signifikan. Jadi artinya interpretasinya bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian produk, maksudnya semakin sedikit cacatnya, maka semakin tinggi juga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencegah dan menilai kualitas. Dan hubungan ini bisa dibuktikan secara statistik, yaitu 0,001 atau sangat signifikan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kasus Ore Ida Fries. Jadi, Heinz Frozen Food Corporation itu memperkenalkan inovasi kantong berdiri atau upright bag pada produk kentang goreng beku. Namun, saat produksi dimulai, muncul masalah terkait konsistensi hasil produksi yang diduga berasal dari mesin atau material film kantong yang digunakan. Nah, untuk mengetahui sumber masalah, dilakukan pengukuran jarak antara UPC dan juga tanda hitam pada kantong menggunakan sampel gulungan film yang dipilih secara acak. Data hasil pengukuran tuh kemudian dianalisis menggunakan control chart untuk menentukan apakah kualitas film ini sudah konsisten dan berada dalam kondisi terkendali apa tidak. Berdasarkan data Ore Ida Fries pada case 11-1 dan jika dianalisis menggunakan control chart yang disebut X chart dan R chart, hasilnya menunjukkan bahwa pengukuran film belum konsisten sehingga proses itu tidak berada dalam statistical control. Nah, dalam hasil analisisnya yang pertama pada X chart atau rata-rata proses itu dari polanya data itu kelihatan perubahan level rata-rata secara bertahap. Jadi sampel awal berada di kisaran 5-7 mm, lalu kemudian naik ke sekitar 10-12 mm, lalu meningkat lagi ke kisaran 15-18 mm. Nah, hal ini menunjukkan adanya shift process mean yang besar. Jika proses stabil, rata-rata seharusnya berfluktuasi di sekitar satu center line yang sama. Lalu pada R chart atau variasi atau rentang, itu beberapa subgroup itu memiliki variasi yang tidak normal. Misalnya, sampel sekitar 33-35 itu memiliki nilai ekstrim seperti adanya angka 0 dan rentang sangat besar dibandingkan subgroup lain. Ini mengindikasikan adanya yang pertama ada kemungkinan cacat film, lalu kesalahan setting mesin, atau masalah pengukuran. Jadi kesimpulan untuk diserahkan ke manajemen itu proses film tidak konsisten dan menunjukkan adanya special cost variation. Oleh karena itu, variasi bukan hanya berasal dari common atau random variation, yaitu terdapat indikasi yang pertama perubahan setting mesin, ketidakseragaman material film, atau kombinasi keduanya. Karena main proses berubah secara signifikan antar periode, maka proses produksi belum tentu stabil dan belum capable untuk menghasilkan ukuran UPC yang konsisten. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama adalah investigasi mesin. Jadi periksa calibration, alignment, tension control, dan juga sensor posisi UPC-nya. Yang kedua adalah evaluasi supplier film. Jadi kita harus melakukan pengecekan ketebalan film, konsistensi, printing, dan juga kualitas material antar roll. Lalu yang ketiga adalah pisahkan data berdasarkan batch. Jadi data itu sebaiknya dipisahkan berdasarkan operator, shift, lot film, atau waktu produksinya. Karena kemungkinannya itu terdapat beberapa kondisi proses berbeda yang tercampur dalam satu analisis. Lalu yang terakhir adalah terapkan SPC secara berkala. Jadi bisa gunakan X chart atau R chart secara real time untuk mendeteksi shift proses lebih awal. Sehingga berdasarkan control chart, pengukuran jarak UPC pada film belum berada dalam kondisi statistical control, sehingga film belum dapat dikatakan konsisten. Dan investigasi lebih lanjut terhadap mesin dan material film sangat diperlukan sebelum proses produksi dilanjutkan secara penuh.